Baik, saya ucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kalau yang netral itu namo buddhaya dan salam kebajikan dan semuanya. Saya diundang di sini untuk mengisi temanya terkait dengan implementasi SDGs, bagaimana perannya kaum perempuan untuk intinya no one left behind, tidak ada yang tertinggal gitu. Jadi maksudnya di sini kita juga sama-sama sejahtera ya, baik secara lahir dan batin gitu ya, secara perekonomian, kedudukan juga ya, kesetaraan, gender ya, gender inequality. Yang jelas semuanya di mata Tuhan ya kita itu sama ya, esensinya kita sama karena semuanya mempunyai hak yang sama. Hak asasi manusia menjadi skala prioritas ya, artinya kita mempunyai hak yang sama tapi kita tidak mengganggu hak orang lain ya. Asal muasal SDGs kan memang kita tahu itu bahwa norma global kan gitu ya ibu-ibu ya. Kita bicara yang sedikit agak mengglobal karena kita sudah di era digital, era globalisasi gitu ya. Saya akan lebih mengerucut juga nanti kepada bagaimana kaum ibu Hawa di sini, dan juga ada bapak yang sudah senior ya, masih semangatnya luar biasa. Bapak tadi saya tebak mungkin kira-kira umurnya 65 ya, sekitar itu. Tadi main tebak-tebakan berapa mbak umur saya kayak gitu. Jadi forum pembaruan kebangsaan merupakan inisiator untuk kita bisa berkumpul lintas agama, lintas etnis gitu kan, karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk berkolaborasi, saling bekerja sama, saling berpartner. Tentunya untuk menjadi orang tua yang hebat ya, paling tidak kita punya ya kemampuan, keahlian, kapasitas yang bisa kita terus terapkan dan kita kembangkan. Gitu. Nah, materi tadi saya sudah share ke Mas Reddy, katanya sudah di-share di ibu-ibu juga. Sebenarnya kalau ini nggak apa-apa kita pakai file lewat HP ya, semuanya kan sudah pegang HP. Nah, implementasi SDGs, peran perempuan dalam meningkatkan keterampilan ekonomi dan sosial. Sebenarnya apa itu sih keterampilan ekonomi dan sosial? Pastinya ibu-ibu semuanya saya aku yakin ada keterampilan. Mungkin butuh wadah untuk pengembangan ya, paling tidak sebagai mother di rumah, ibu ya, yang bangun pagi nyiapkan ini itu dan segala macamnya gitu kan. Paling tidak juga ada aktivitas ekonomi, sosial, kemasyarakatan, tentu seperti itu ya. Katakanlah kalau anak muda zaman sekarang eksis meskipun ibu-ibu, tapi juga eksisnya di mana ya, di gerakan-gerakan sosial, gerakan ekonomi, baik itu pembangunan berkelanjutan yang sekarang istilahnya SDGs itu Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan gitu kan. Nah, itu sebenarnya pembangunan secara harfiahnya yang istiqomah, bagaimana kita membangun diri kita kalau ditarik ke dalam ya. Kalau misalnya ibu-ibu sukanya di scroll media, TikTok ya, TikTokers, terus banyak followersnya gitu kan, tapi yang bermanfaat secara nilai ekonomi dan sosial apa? Paling tidak ada income pendapatan, kan begitu. Tidak hanya scroll tapi juga memanfaatkan media itu. Facebook juga sekarang juga ada monetisasi, apalagi YouTube yang sudah booming sudah lama gitu kan. Nah, paling tidak kita di globalisasi ini kita mempunyai keterampilan itu ya. Paling tidak jangan sampai ada ibu-ibu muda lagi yang baby blues. Baby blues itu kalau jenengan punya anak yang sudah baru menikah ya, karena kecapean, kelelahan melahirkan sehingga terjadi depresi pada ibu itu. Nah, udzubillah, dijauhkan dari hal yang bisa membunuh si bayinya karena nggak ada yang membantu sang ibu, itu jangan sampai terjadi. Dan itu masih ada
ya. Dan harus diketahui bahwa ketika seorang ibu itu melahirkan ya, kalau dengan mau jadi calon mbah gitu kan, harus ada yang namanya kolaborasi, kerjasama antara pembagian kerja, nanti siapa yang akan jam sekian sampai jam sekian, karena ibu tuh harus ada waktu istirahat. Nah, karena kenapa? Ketika terlalu capek kelelahan, itu kalau tidak dianulir, tidak ada wadah untuk beristirahat, yaitu tadi, kena yang namanya psikisnya. Akhirnya ngamuk-ngamuk kepada sang bayinya gitu kan. Nah, itulah biasanya ada sindrom baby blues biasanya. Nah, itu yang harus kita hindari gitu. Nah, kaitannya dengan itu, kita korelasi dengan keterampilan. Meskipun menyusui ataupun di rumah, kita masih bisa memanfaatkan untuk masih bisa happy, masih bisa refresh otak kita, masih bisa energi kita masih bisa positif gitu kan. Kita masih bisa bersosialisasi ya, masih bisa ikut gerakan pemberdayaan, bikin kerupuk kering, bikin sabun, atau bikin hal yang sampai yang suka, kue gitu ya, masakan, atau hal apa yang memang effort, passion ibu-ibu di sana gitu. Meskipun sudah jadi bambah sekarang ya, kayak gitu. Nah, itu menjadi support yang memang membantu psikis kita. Ketika kita happy, hidup itu sesuai dengan kebutuhan, bukan gaya. Hidup itu sesuai dengan kebutuhan, bukan gaya. Ya. Saya tekankan gini, saya juga tekankan kepada mahasiswa, jadi kalau misalnya di kelas, kalau misalnya ibu-ibu di pengajian, misalnya kan sudah rata-rata mama ya, pakai branded, tasnya branded, jilbabnya juga branded, ujung kaki sampai ujung rambut. Aku harus kayak gitu juga. Ya enggak juga gitu loh. Kalau nggak butuh ya nggak usah gitu kan. Yang penting kita ini hidup ya sesuai dengan kemampuan kita, ya, bukan sesuai dengan gaya gitu kan. Jadi yang iri tuh nggak enak gitu, panas ini rasanya, gitu. Tapi ya kalau kita apa adanya gitu kan, oke, ini saya bersyukur sudah seperti ini ya. Dan bagaimana bisa meningkatkan kapasitas keterampilan kita, sehingga kita dijauhkan dari perceraian ya, masih kita bisa apa sama anak kita, kemudian masih korelasinya dengan masyarakat juga, kita masih bisa membantu tetangga, saudara yang sudah kesusahan. Jadi keterampilan sosial yang perlu kita miliki, keterampilan ekonomi yang perlu kita miliki. Paling tidak ketika kita bersosialisasi seperti ini, kita pasti punya jaringan, ya kan? Mbak, saya punya ini hasil kue saya enak loh, boleh dicoba. Lama-kelamaan dicoba, saya mau pesen dong, kan kayak gitu ibu-ibu. Jadi saya rasa ketika kita banyak koneksi, pasti income itu akan datang. Paling tidak kita berkolaborasi dengan teman-teman yang sesama energi dengan kita, ya. Yang maksudnya paling tidak kita boleh berteman dengan siapa saja. Paling tidak yang satu visi, yang satu misi, yang nyaman itu juga bisa dipilih oleh kita. Ya, kita adalah raja dari kita sendiri. Ya, kita adalah raja dari kita sendiri. Jadi yang itu yang saya tekankan ibu-ibu. Jadi yang saya khawatirkan ketika ibu itu melahirkan, tapi saking lelahnya dia menyusui ataupun dia merawat anak sampai terjadi baby blues, anaknya menjadi korban. Jangan sampai seperti itu. Jadi di era pembangunan saat ini, era serba digital, sustainable development goals yang sustain, jadi pembangunan yang berkelanjutan, bagaimana? Tentunya ibu harus sejahtera, baik lahir dan batin, ya. Komunikasikan kepada suami gitu. Saya kesulitannya ini, bisa nggak dibantu? Misalnya kayak gitu, kolaborasi ya. Karena kan kalau bayi itu kan kadang dia nangis malam-malam nggak bisa tidur, ibunya juga, dan itu harus gantian. Jadi ketika memang harus ada susu pendamping ataupun ada asisten pendamping juga ya, ada pembantu, kalau memang dikomunikasikan bisa, tidak masalah kayak gitu. Nah, itu yang harus diantisipasi.
Implementasi SDGs, peran perempuan dalam meningkatkan keterampilan ekonomi dan sosial. Keterampilan ekonomi dan sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Ya, keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca isyarat nonverbal, dan memahami serta menanggapi dengan tepat dalam berbagai situasi ekonomi dan sosial. Waktu itu saya ke Singapura dan ke Malaysia karena memang saya ada penelitian di sana. Saya kebetulan saya juga merasa senang ya. Waktu itu saya umur berapa ya? Hampir 20 tahun. Saya berdua dengan teman saya seorang Nasrani ya. Dari Katolik, dan saya berdua. Sekarang beliau jadi dosen di Karawang, Universitas Karawang. Jadi saya meneliti Perdana Menteri Muhammad waktu itu, Perdana Menteri Mahathir Muhammad dari Malaysia. Nah, saya ketemu sama beliau. Beliau itu kan ini ketuanya dari Partai UMNO ya, kalau di ini kan tulisannya UMNO di Malaysia waktu itu. Nah, saya melihat bahwa keberhasilan kepemimpinan ini korelasinya sangat besar sebenarnya, kaitannya dengan SDGs juga. Kalau ditarik lagi kepada ibu-ibu sebenarnya, kenapa sih sampai Sang Mahathir itu saya teliti? Karena pemerintahannya beliau itu kondusif, rakyatnya lebih sejahtera gitu kan, ketimbang waktu di zamannya Soeharto. Saya happy waktu ke sana. Saya juga diizinkan sama Umi ke sana. Cuman berdua waktu itu, saya sama teman saya berdua. Nah, kalau misalnya ibu-ibu juga punya anak yang punya passion yang sedang kuliah seperti itu, kenapa tidak gitu ya? Jadi tujuannya jelas, siapa dengan siapa. Saya juga menuliskan hal itu. Saya waktu itu jurusan HI yang memang tentang kepemimpinan si Perdana Menteri itu, dan saya disetujui oleh pembimbing saya waktu itu. Saya ke sana mewawancarai Mahathir Muhammad dan beliau welcome gitu. Saya ditanya, kenapa kamu kok meneliti saya? Kata gitu. Iya Tun, saya panggil Tun itu apa? Kalau di sini kayak kiai gitu ya, dia tuh stratifikasinya sosialnya gitu. Iya Tun, karena jenengan kok beda, kenapa Soeharto kok digulingkan, tetapi jenengan itu dipertahankan, saya begitu. Iya, karena saya memprioritaskan kaum perempuan, kata begitu. Jadi kebijakan-kebijakan saya banyak pro perempuan dan kesejahteraan itu dipentingkan. Ya, begitu pula Lee Kuan Yew yang Perdana Menteri dari Singapura itu juga mengutamakan perempuan, ibu-ibu, bahkan boleh bawa anak dan di sana disediakan babysitter ketika dituntut untuk bekerja, ya, disediakan babysitter dan ruang untuk memberikan ASI. Nah, memang perempuan itu sangat-sangat diutamakan. Perempuan itu tiang negara gitu kan, ya. Kalau sedikit saya sebagai ibu-ibu kan harus menjaga anaknya, keluarganya gitu kan. Di surat At-Tahrim ya, sedikit saya bicara itu, ya ayyuhalladzina amanu kunu anfusikum wa ahlikum naro. Ya hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kan gitu. Berarti intinya mother is very important, is very significant ya. Kedudukan seorang ibu itu sangat penting ya. Kayak gitu. Saya diberi waktu berapa menit ini? Apa langsung sudah ke Kemisbah atau mungkin ada pertanyaan? Nah, sebenarnya itu ya, komunikasi menjadi penting. Komunikasi verbal dan nonverbal menjadi penting. Penyelesaian konflik tadi itu salah satu kita jadi nyaman hidup. Kita dulu yang nyaman, kita dulu baru kita lihat orang lain. Kalau kita ngerasa nggak nyaman, udah saya nggak bisa gitu. Oh saya bisa, kayak gitu. Apapun itu, kalau memang sudah tidak sesuai dengan kita harus berani nolak, ya, kayak gitu. Berani speak up, berbicara, kayak gitu. Membangun hubungan toleransi, melatih ketegasan, ya. Melatih ketegasan kepada anak kita. Oh ini salah, jalan kayak gini aja yang betul. Kita harus tahu juga dengan siapa anak kita,
HP sudah anak SD sudah punya ya, anak TK sudah punya sekarang kan. Kita harus tahu WhatsApp-nya dengan siapa, main gamenya dengan siapa gitu kan, harus care sampai ke titik itu gitu. Oke, mungkin itu. Mungkin ada pertanyaan? Nggih, nanti ditanya Oke, ditanya setelah presentasi, tanya-tanya. Ya, jadi itu bunda-bunda. Ini teman saya nih, Mbak Zakia, Mbak dari Gerbuk ini. Iya. Oh, saya Faikoh Nurul Hikmah, saya mahasiswa S3 sekarang. Saya juga ngajar di beberapa universitas. Induk dosen saya di Seruji, ya. Saya ngajar di FISIP Seruji. Kadang saya juga ngajar di salah satu universitas, UBI Banyuwangi, di UT, kadang juga Unipar gitu. Saya juga masih bersekolah juga sekarang. S3-nya saya masih di sini di UNER. Sama Umi harus di UNER. Iya, gitu. Di rumah kami ada sekolah ya, kita lagi gagas sekolah ini. Mudah-mudahan nanti ada tanah lagi yang bisa nanti dibangun. Ya, ada SMP SMK-nya masih ini. Juga ada madrasah diniyah dari sore sampai ke Isya, kita ada madrasah diniyah. Gitu. Ya ngopeni anak-anak itu, Bu, yang kecil-kecil itu, Bu. Monggo kalau mau mampir ke Kalisat, monggo, saya di utara terminal. Di sana memang pondok kuno ya. Kalau mbah saya dulu Kiai Munawi. Kiai Munawi sangat akrab sama Bung Karno waktu itu. Jadi ketika ada mau berjihad, mau perang sama Belanda gitu ya, pasti Bung Karno surat-suratan sama kakek saya. Dan karena kadang kakek saya juga disuruh ke istana, diundang ke istana untuk bisa memberikan ilmunya gitu ya, kayak gitu, baik secara memutus hukum gitu, diskusi masalah hukum dan sebagainya. Tuh. Ibunya dari mana? Bu siapa ya namanya? Nama asli iya. Oh, dari? Saya dari sini, dari Pratas. Oh, dekat. Oh, FISIP juga. Siapa, Bu? Pak Budiono. Oh, gege Pak Budi. Iya, ibunya dari Surabaya. Ahmad Yan. Iya, sebelahnya Anti Rogo. Iya, dekatnya mananya Nuris? Dari Nuris masih terus saja di rumah Ganis yang Nggih. Oke. kalau saya lahir di Palembang. Lahir di Palembang, rumah almarhum ibu itu di Kerajaan. Oh, oke. Keluarga besar banyak di Palembang, tapi pindah-pindah. Terus sekarang